Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra. Salatan tubashshiruna biha ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadza ila yaumil akhirah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayah inayah kepada kita sehingga di malam hari ini kita masih diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa hadir di dalam majelis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menghimpun kita di malam hari ini, mengumpulkan kita di majelis yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, harapan kita mudah-mudahan kita juga dikumpulkan kelak di akhirat bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada pemimpin kita, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang berkat beliaulah Allah pandang kepada kita dengan pandangan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah memandang kepada kita dengan rahmatnya itu, dan juga Allah mengampuni segala kesalahan, kekhilafan dan dosa kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita di sisa usia kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikut, pecinta dan zuriat beliau sampai akhir zaman. Bahwasanya kita berada di bulan Rajab, yang mana bulan ini adalah bulan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita dianjurkan untuk kita memperbanyak daripada membaca sejarah kisah tentang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam bulan seperti ini dengan kita membaca daripada kisah-kisah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad itu untuk menambah keimanan kita kepada Allah, yang mana di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj dikisahkan berkaitan dengan alam arwah, berkaitan dengan alam dunia, berkaitan dengan alam barzah, berkaitan dengan alam akhirat, berkaitan dengan neraka, berkaitan dengan surga, berkaitan dengan segala macam yang dialami dan dilihat oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi semua kehidupan, ya, fase-fase kehidupan kita itu dilihat oleh Nabi besar Muhammad SAW. Artinya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj kita jadikan pelajaran, jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Ya, karena Nabi Muhammad SAW yang melihat ada sekelompok manusia yang ada di dalam surga, ada sekelompok manusia yang ada di dalam neraka. Ya, dan mudah-mudahan kita termasuk yang sekelompok manusia yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ada juga Nabi Muhammad SAW melihat, ya, ketika beliau melakukan peristiwa Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, di dalam kitab Anwarul Bahiyah di sini disebutkan wa indahu qaumu julusu baydul wujuhi amsalul qaratis. Ya, Nabi Muhammad SAW beliau melihat sekelompok manusia, ya, di alam akhirat sana itu mereka duduk, ya, ada sekelompok manusia itu duduk mereka yang mana wajah mereka itu putih bersih, ya, seperti kertas, ya, seperti kertas putih bersih wajah mereka, sebagian kelompok tersebut. Dan Nabi Muhammad juga melihat ada sekelompok manusia lagi, wa qaumun fi alwanihim syai'un, ada sekelompok manusia yang lainnya, mereka, Nabi Muhammad SAW melihat mereka wajahnya bermacam-macam warna. Ya, wajahnya macam-macam warnanya. Ya, syai'un faqama haula alladzina fi alwanihim syai'un. Ya, maka berdiri. Jadi sekelompok manusia, ya, misalnya seperti ini, yang kelompok ibu-ibunya ini misalnya yang wajahnya putih bersih seperti kertas. Dan sekelompok yang satunya seperti yang lakiannya ini. Ini macam-macam warnanya. Ada warna hijau, warna biru, warna pink, ya, macam-macam warnanya. Maka yang berwarna-warni ini, manusia-manusia yang berwarna-warni ini, mereka berdiri semuanya. Ya. Fadakhalu naharon. Maka semua ini masuk ke dalam sungai. Yang berwarna-warna ini masuk ke dalam sungai. Nabi Muhammad SAW melihat. Fakharaju wa qad khalasu min alwanihim syai'un.
maka orang manusia-manusia yang berwarna-warni macam-macamnya itu masuk ke dalam sungai, keluar dari sungai warnanya itu hilang. Ya, warnanya hilang. Ya. Kemudian summa dakhalu, sudah masuk mereka ke sungai tersebut, kemudian keluar sudah warnanya putih. Tapi tidak sampai di situ, mereka masuk lagi ke dalam sungai tersebut. Ya. Maka semakin putih lagi. Kemudian 3 kali mereka masuk lagi ke dalam sungai itu dan keluar dari sungai tersebut 3 kali. Ya, faghasalu fihi wa qad khalasa launuhum. Maka mereka 3 kali masuk ke dalam sungai untuk membersihkan warna-warna yang ada di dalam tubuhnya. Sampai mereka 3 kali masuk ke sungai untuk mencuci daripada warna-warna yang ada pada tubuh mereka, yang kelompok yang kedua tersebut. Fasarat misla alwani ashabihim, maka sampai yang kelompok yang warna-warni ini dari 3 kali mereka mandi di dalam sungai tersebut sampai mereka bersih putih seperti teman-temannya yang ada di golongan yang pertama, putih bersih, wajahnya seperti kertas. Ya. Faqala ya Jibril, maka Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril. Jadi ini di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini banyak Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril. Nah, ini pentingnya ilmu. Dan Nabi Muhammad memiliki derajat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi alamat kecerdasan seseorang itu kalau banyak betakun, tapi jangan juga banyak betakun. Kenapa ban motor ini bulat pipai, ada kotak. Nah, ini Bung Gulung adanya pertanyaannya. Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, man haula'i baydul wujuh. Ya, ini sekelompok manusia ini siapa mereka ini yang putih wajahnya seperti kertas putih bersih. Wa man haula'i alladziina alwanuhum syai'un, dan sekelompok manusia ini ada yang warna-warni. Ini siapa juga ini? Yang putih siapa, yang warna-warni ini siapa? Wa ma hadhil anhar allati dakhaluha, dan ini sungai yang mereka masuk yang warna-warni ini masuk ke dalam sungai ini apa? Ya, faghasalu biha, sehingga mereka yang warna-warni ini masuk mencuci tubuhnya di dalam sungai tersebut. Maka malaikat Jibril menjelaskan, amma haula'i baydul wujuh, ya, adapun orang-orang yang putih wajahnya ini faqaumun lam yalbisu imanuhum bidzulmin. Mereka adalah orang-orang yang menjaga keimanannya dan mereka tidak pernah melakukan kezaliman. Ya, artinya wali-wali Allah, para orang-orang salihin yang wajahnya putih seperti kertas. Wa amma haula'i alladzina fi alwanihim syai'un, adapun manusia-manusia yang berwarna-warni ini, bentuknya warna-warni ini, faqaumun khalatu 'amalu shalih wa akharu syai'an. Nah, ini ada sekelompok yang warna-warni ini, mereka ini ya salatnya salat dua, mendengari karaoke ya juga. Dengari elektron ya juga, sholatnya juga sholat dua. Artinya tercampur amal soleh dengan perbuatan makruh, perbuatan mubah, perbuatan haram juga kadang-kadang sedikit-sedikit. Ya mungkin kurang lebih seperti kita. Ya kita ini ya makruhnya juga, broko juga makruh. Di pada haram juga ada bepada haram ya rokok. Artinya kita ini ya kadang melakukan sesuatu yang mungkin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita termasuk yang golongan yang berwarna-warni, macam-macam warna kita. Maka fataballahu alaihim. Maka mereka ini yang warna-warni ini mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menerima tobat mereka. Ya, bagaimana cara tobat? Yaitu dengan hadir majelis-majelis seperti ini. Ya. Kita memohon ampun, kita meminta ridha Allah, minta ampunan Allah, meminta rahmat Allah, mengharap rahmat Allah dengan bersalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Fataballahu alaihim, maka mereka bertobat kepada Allah dan Allah menerima tobat atas mereka. Wa amma hadhil anhar, adapun sungai itu, ya kok bisa manusia yang berwarna-warni ini masuk ke dalam sungai itu jadi bersih? Adapun sungai-sungai tersebut fa awwaluha rahmatullah,
Maka sungai yang pertama yang mereka masuki adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah nikmat Allah. Sungai yang kedua adalah nikmat Allah. Dan yang ketiga adalah saqahum rabbuhum syaraban tahura. Adapun sungai yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka minuman-minuman yang suci. Ya, artinya dengan 3 sungai ini bisa kita dapatkan di dalam majelis-majelis seperti ini. Ya, untuk membersihkan warna-warni daripada kesalahan, dosa-dosa, kekeliruan, kekurangan kita selama kita hidup di dunia ini, dengan membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan daripada kotoran-kotoran hati dan segala macam yang ada pada tubuh kita. Dengan hadir majelis seperti ini akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut, sehingga kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pentingnya majelis seperti ini. Ya, jangan sampai libur. Kalau ada Habibnya libur. Ya, cari Habib lain, cari guru lain. Jangan sampai libur. Ya, biar istiqomah kita. Karena dengan majelis inilah wasilah kita, perantara kita untuk membersihkan daripada dosa, kotoran-kotoran yang ada pada tubuh kita. Untuk apa tujuannya? Adalah agar kita bisa kumpul bersama aulia Allah Subhanahu wa taala, bersama guru sekumpul, bersama Habib Saleh Tanggul, bersama orang-orang yang bersih, orang-orang yang keimanan mereka tidak mereka nodai, tidak mereka kotori dengan perbuatan kezaliman sama sekali. Ya. Sehingga mereka, orang-orang keimanan mereka dijaga sehingga bersih daripada kotoran-kotoran. Ya, menghibah, kada juga menghibah. Ya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu kalau diajaki mandiri orang tuh kada maunya berdirinya. Namun kita, kenapa bisa gitu lah, tambah lagi panjang cerita sampai subuh. Nah, itu keimanan kita sudah kita lakukan, tapi apa? Kita nodai keimanan kita dengan perbuatan ghibah, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memandiri orang itu sama dengan kita memakan daging saudara kita. Ya, naudzubillah min zalik. Maka di sini yang sungai yang pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat yang paling besar adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami turunkan engkau, mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Kita sholawat, kita menyebut nama Nabi Muhammad, mengharap syafaat Nabi Muhammad, memuji, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan sungai yang kedua adalah nikmatullah. Ya, nikmatnya Allah, dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada makhluknya, semua makhluk, malaikatnya, mataharinya, bulan, semua makhluk Allah, manusia, jinnya, semuanya. Nikmat yang paling besar bagi kita semuanya makhluk ini adalah Nabi besar Muhammad SAW. Ya, sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim. Itu telah Allah berikan nikmat kepada orang-orang yang beriman, ya, ketika Allah mengutus Nabi besar Muhammad SAW. Dan apa? Saqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan Allah memberikan minuman kepada mereka, ya, daripada minuman yang suci, yang bisa membersihkan daripada segala kotoran dan dosa mereka. Ya, minuman apa maksudnya itu? Yaitu minuman kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kita berzikir, kita bertasbih, kita bertakbir adalah salah satu minuman daripada memberikan kebersihan bagi hati kita. Dan ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, ya, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu bahwasannya surga ini tanahnya itu subur. Ya, perbanyakilah daripada menanam pohon-pohon di surga. Ya. Maka apa wahai Nabi Ibrahim, apa amalan biar kita bisa menanam tanaman-tanaman kita di dalam surga kita? Maka kata Nabi Ibrahim dengan mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, dan juga kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau pian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim, nah Allah tanamkan bagi kita satu pohon di surga. Apa sih maknanya kita ditanamkan pohon di surga itu? Maknanya apa? Ya bakalan ini orang penduduk surga. Kadang mungkin pohonnya ada di dalam surga, orangnya di neraka. Pahamlah?
Nah itu maksudnya seperti itu. Pian ada pohon pian di surga, ya kaplingan ada pian di kota bangun. Ya, tapi kada boleh masuk kota bangun, tidak bisa. Ulun ada bisi tanah kota bangun, ulun ada bisi pohon di situ. Pasti ulun bisa masuk ke dalam kota bangun. Begitu juga dengan surga. Kalau pian ada punya tanaman pohon di dalam surga, ya pasti pian masuk surga. Orang tanah apa namanya kaplingan pian ada di surga. Walaupun kada masuk di istana, paling kada di kebun gin kada apa-apa, kebun surga. Ya, tapi kita sekarang di taman dari taman surga, raudhah min riyadil jannah. Kenapa sih suruh hadir majelis? Karena ini majelis seperti ini adalah taman dari taman surga. Kenapa dinamakan taman dari taman surga? Itu tandanya, alasannya adalah kita untuk mengenang, ya mengenang kita alam yang mana kita dahulu pernah tinggal di sana. Kita ini penduduk surga. Semua orang ini nang ahli maksiat, semuanya ini ahli penduduk surga aslinya. Ya, bibitnya dari Nabi Adam. Nabi Adam aslinya dari surga. Baru Allah turunkan, ihbitu minha jami'an, turunlah Adam dan Hawa dan juga anak keturunannya yang ahli taat, ahli maksiat, semua suruh turun ke dunia. Nah, kenapa disuruh hadir majelis? Untuk mengenang mereka dahulu pernah di surga, dan dengan mengenang tersebutlah kalau rancak ke taman surga pasti lawas kelawasan masuk ke dalam surga. Mun orang kada tahu tamannya kayak hendak masuk surga, ujung-ujungnya salah alamat lagunya Ayu Ting Ting. Ya, kayak apa lagunya tuh? Alamat palsu tuh, salah alamat tuh, kada tahu ulun juga lagunya. Ya. Tidak pernah dia ke taman surga, bagaimana mau masuk surga? Tapi kalau orang sering masuk ke taman surga, maka dia sering mungkin dosa ghibahnya dihapus lawan Allah karena hadir majelis. Mungkin dosa TP-TP-nya, ya, tebar pesonanya mungkin dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, macam-macam daripada dosa-dosa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari majelis-majelis seperti ini melainkan Allah senantiasa menaungi kita dengan rahmat-Nya, dan tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan semua hajat dunia kita dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan hajat akhirat kita diampuni, segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa istri, dosa suami kita, dosa anak keturunan kita, pedatuan kita semua, guru-guru kita semuanya, murid-murid kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka, Allah rahmati mereka, Allah angkat derajat mereka. Allah kumpulkan orang tua kita bersama Nabi besar Muhammad SAW, nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Mudah-mudahan kita dijadikan suami yang saleh, istri kita dijadikan wanita salehah, anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang penuh keberkahan, anak yang saleh salehah, dan mudah-mudahan Allah berkahi usaha kita, Allah berkahi harta kita, Allah berkahi usia kita, Allah berkahi dunia kita, Allah berkahi barzakh kita, Allah berkahi akhirat kita, dan Allah berkahi negeri Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya kama nawa abauna salafuna salihun, Allah yudkhiluni adana fi niyatihim wa amalana fi amalihim. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah min khairati dunya wal akhirah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi belum sampaikan, dan di sini dikatakan hadza makanuka wa makanu ummatuka. Ya, ini kedudukan ini yang manusia dua kelompok, orang yang bersih wajahnya dan orang yang warna-warni. Ya, sehingga yang warna-warni ini masuk ke dalam sungai 3 kali. Ini dikhususkan bagimu wahai Muhammad dan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi beruntung kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masih banyak daripada kisah-kisah Isra wal Mi'raj. Kita cuma sedikit daripada kisah Isra wal Mi'raj. Harus banyak membaca daripada bagaimana peristiwa yang luar biasa dan meluruskan akidah umat Nabi Muhammad dengan mengenang peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Hadza minni summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.